Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi di lab 7 ya. Yang dimana di lab 7 ini terdapat materi arsitektur Ethernet dan logika switching layer 2. Masuk ke dalam materi. Fondasi layer 2, sublayer LLC dan MAC. Isi slide di sini tuh ada LLC, lalu logical, link control, dan MAC media access control, lalu layer physical. LLC itu bisa menjadi penghubung antara layer 3 dan layer 2, memberikan identitas protokol layer 3 seperti IPv4 dan atau IPv6, lalu mengatur komunikasi logis. Lalu di bagian MAC mengatur alamat fisik perangkat, mengontrol kapan perangkat boleh mengirim data, bertugas membentuk frame Ethernet. Di physical layer itu mengubah frame menjadi sinyal listrik atau cahaya dan mengirim sinyal melalui kabel atau media lainnya. LLC ini menangani komunikasi dengan layer 3 ya, sedangkan MAC mengatur pengiriman frame dan alamat perangkat. Lalu pada slide ketiga, anatomi frame Ethernet. Frame Ethernet memiliki beberapa bagian yang masing-masing memiliki fungsi tertentu, mulai dari identitas pengirim hingga pemeriksaan kesalahan. Seperti terlihat di gambar, Primble yaitu memiliki fungsi pola bit untuk sinkronasi pengirim dan penerima, lalu menandakan awal frame. Lalu ada destination mark yang berfungsi untuk menangkap alamat perangkat tujuan, lalu digunakan switch menentukan kemana frame dikirim. Lalu source mark yang dimana alamat perangkat alamat dapat melihat perangkat pengirim. Lalu digunakan switch untuk belajar lokasi perangkat. Setelah itu tipe itu untuk menunjukkan jenis data, misalnya IPv4 dan IPv6 atau ARP. Lalu di data itu berfungsi untuk mengisi utama yang dikirim, dan itu berasal dari layer 3. Dan yang terakhir adalah FCS, yang dimana FCS adalah frame check sequence, digunakan untuk mendeteksi error. Jika checksum ada salah, maka frame dibuang. Lalu di slide keempat ada dekonstruksi MAC address. MAC address seperti nomor identitas kendaraan. Bagian awal menunjukkan siapa pembuat perangkat, sedangkan bagian akhir membedakan satu perangkat dengan perangkat lainnya. Seperti terlihat, MAC address memiliki alamat fisik unik sepanjang 48 bit dan ditulis dalam bentuk heksadesimal. Contohnya 0060-2F3A07 dan seterusnya. OUI itu memiliki 3 bit pertama, seperti menunjukkan vendor pembuat perangkat, seperti terlihat di sini 0060-2F. Lalu deliver identifier itu
memiliki 3 byte terakhir. Nomor unik perangkat dari vendor tersebut. Lalu masuk ke dalam trace rute pengiriman frame, yang dimana tidak semua frame dikirim ke semua perangkat. Ada yang hanya menuju satu tujuan, sudut tujuan, atau kelompok tertentu. Misalkan kita lihat di sini ada unicast. Targetnya itu MAC ya, alamat unik spesifik. Lalu fungsinya komunikasi titik ke titik, misal ARP reply. Lalu broadcast, target mereka itu FF. Fungsinya itu dikirim ke seluruh domain switch, melakukan flooding ke semua port kecuali port asal. Lalu multicast, yang dimana target mereka itu 0100 SE atau IPv4, yang dimana fungsinya itu memproses khusus oleh kelompok host spesifik, misal protokol routing dan video streaming. Lalu masuk ke slide ke-6. Switch tidak perlu dikonfigurasi satu persatu. Switch belajar sendiri alamat perangkat yang terhubung. Kenapa? Karena di sini MAC address table itu seperti database MAC address dalam switch. Lalu port menyimpan informasi port tempat MAC ditemukan. Lalu dynamic learning itu switch otomatis belajar alamat ketika frame masuk. Lalu edging di sini itu seperti jika perangkat lama tidak aktif, maka entry akan dihapus dalam otomatis. Kita lihat kondisi awal saat baru dihidupkan, switch layer 2 buta terhadap topologi jaringan. Table MAC benar-benar kosong, berbeda dengan hub yang hanya mengulang sinyal. Lalu pada slide ke-7, 4 keputusan yang dapat dilakukan switch setiap menerima frame, yaitu learn, forward, flood, dan filter. Yang dimana learn itu untuk switch mencatat MAC address sumber, lalu forward tujuan untuk mengetahui tujuan yang diketahui, maka frame dikirim ke port tersebut. Lalu flood, jika tujuan belum diketahui, maka frame dikirim ke semua port kecuali asal. Lalu filter, jika tujuan berada di port yang sama, maka frame tidak diteruskan. Lalu masuk ke filter microsporic, yang dimana proses pencarian alamat di CAM table berlangsung sangat cepat, hanya dalam hitungan mikrodetik. Di sini bisa dilihat perhitungannya. Ada integrase port, ada CAM lookup, sama egress port. Lalu 9, di sini ada matriks metode forwarding perangkat keras. Store and forward mengutamakan keamanan data, sedangkan Catalog mengutamakan kecepatan. Yang dimana bisa kita lihat di store and forward ini menerima mekanisme intinya menerima sebuah bagian frame 464 sampai 1518 bit sebelum memproses. Pengecekan errornya ketat, tingkat latensinya tinggi, skenario terbaiknya jaringan convergent, quality of service, di mana klasifikasi paket, misal VoIP wajib bebas error. Kalau Catalog itu memulai transmisi segera setelah membaca destination map 6 bits awal. Lalu pengecekan errornya itu 0, tidak ada pengecekan integritas, tingkat lisensinya sangat rendah. Lalu skenario terbaiknya lingkungan high performance computing yang hanya sensitif terhadap milidetik. Slide ke-10 yaitu spektrum Catalog menimbangi lisensi dan integritas. Jadi terlihat ada fast forward switching, yang dimana titik potong segera setelah membaca desmark
menawarkan latensi terendah absolut, namun sangat rawan meneruskan paket yang rusak. Fragment free switching, di mana titik potong kompromi menyaring 64 bit pertama karena mayoritas tabrakan. Lalu terjadi di segmen ini membuang run frames sembari menjaga kecepatan. Semakin cepat metode forwarding, semakin kecil delay, tetapi peluang lolosnya frame rusak juga meningkat. Optimalisasi lapisan fisik dan manajemen memori. Mode duplex, full duplex itu adalah komunikasi dua arah simultan, yang dimana adalah standar saat ini. Duplex mismatch antara port akan menyebabkan kemacetan fatal dan collision berulang. Lalu dalam port based memory buffering, antrean frame dikunci pada port keluar spesifik. Jika satu port tujuan macet, port tersebut dapat menahan seluruh rantai transmisi di belakangnya. Lalu Automedics ini mendeteksi jenis kabel dan konfigurasi silang port secara otomatis, menghilangkan kekhawatiran penggunaan kabel strike dan crossover antar perangkat. Lalu di shared memory buffering, itu kumpulan memori global sangat krusial untuk asymmetric switching. Contohnya itu port server 10 Gbps mengirim data besar ke port PC 1 Gbps secara dinamis tanpa paket drop. Switch modern menggunakan ASIC ya saat ini, dan manajemen memori yang baik agar mampu menangani traffic tinggi tanpa bottleneck. Lalu pada slide terakhir, ekosistem switching end-to-end siklus transmisi, yang dimana enskapsulasi PCA melewati sublayer LLC membungkus IP dengan MAC BIA, nama miliknya, dan MAC tujuan PCD beserta kalkulasi VCS. Lalu fisiknya seperti kabel menegosiasikan kecepatan 1 Gbps dan mode full duplex secara otomatis. Lalu proses belajar langkah ketiganya itu S1 menerima frame langsung mengunci MAC sumber PCA port 1 ke dalam memory cam table. Lalu pengiriman tepat. S1 mendelifilter frame dan melontarkan data hanya via port 4, tidak ada flooding, tidak ada tabrakan. Lalu yang terakhir memakai shared memory dan fast forward cutoff. S1 menetapkan rute sesaat setelah membaca 6 bit pertama. Intinya, switch layer 2 bekerja dengan membaca MAC address, menyimpan dalam cam table, lalu kemudian meneruskan frame melalui port yang paling tepat secara cepat dan efisien. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.